Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas soal Savelinku lagi, yaitu peringatan penting untuk para pemain Savelinku. Oke, buat yang belum tahu apa itu situs Savelinku, adalah sebuah situs yang membuat short link lalu kita menghasilkan cuan gitu. Intinya simpel kayak gitu. Oke. Buat yang mau tahu lebih banyak soal Savelinku, gue udah banyak bahas soal Savelinku, bisa cek aja di playlist belajar Savelinku. Oke, jadi buat para pemain Savelinku ini ada peringatan penting ya untuk teman-teman semua ya. Jadi ini dari Savelinku-nya langsung ya, ada mengingatkan peraturan ini dibuat 20 Agustus 2018 ya. Jadi ini penting banget nih sebelum main Savelinku biar nggak sembarangan gitu. Oke, jadi langsung aja kita bacakan ya tanpa basa-basi. Intinya ini adalah sebuah peringatan penting ya. Hal yang nggak boleh dilakukan ya. Intinya ini buat para pemain Savelinku yang baru join ya atau belum join, bisa daftar, linknya di deskripsi. Nanti pahami dulu nih sistemnya nih ya, peringatannya gitu. Apa aja sih isinya, mari kita bahas. Oke. Jadi Savelinku itu di sini kami mencoba untuk membuat konten yang baik dan berkualitas demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya untuk pengguna dan layanan lainnya. Jadi kami secara tegas melarang apa yang dilarang oleh kami, dan kami berhak untuk menonaktifkan, menghapus penghasilan yang diperoleh jika Anda sebagai pemain Savelinku ya melanggar peraturan. Kami berhak untuk mengubah syarat penggunaan, menghapus atau menonaktifkan apapun sebabnya. Menghapus penghasilan apapun sebabnya, kami berhak menghapus URL perpendek itu ya. Apapun sebabnya, kami berhak menunda pembayaran. Nah, ini nanti gua akan bahas nih, kenapa ada beberapa teman-teman yang bermain Savelinku itu tertunda ya atau di hold. Nah, ini alasannya nanti akan gue bahas. Kami berhak membatalkan pembayaran apabila melanggar. Kami berhak menurunkan atau menaikkan tarif rate apapun sebabnya. Dan kami berhak mengirim pesan atau lainnya melalui email yang sudah terdaftar. Dan kami tidak bertanggung jawab atas salahnya nomor rekening. Nah, ini pastiin nomor rekening jangan sampai salah ya pada saat pencairan atau withdraw ya. Oke, kita lanjut. Nah, kami memiliki sistem untuk membaca jika ada pengguna yang melanggar peraturan. Nah, jadi Savelinku itu punya sistem sendiri ya. Jadi untuk tahu mana yang melanggar atau enggak, sehingga bisa di hold ya pencairannya ya. Jadi gagal withdraw gitu. Ada beberapa yang ngalamin itu karena mengalami apa? Yaitu ini akan gue bahas. Oke. Nah, jika teman-teman udah daftar ya, ini perlu diingat kembali ya. Mainnya itu jangan sembarangan, mainnya yang murni-murni aja ya. Salah satunya gue spill nih, nggak boleh VPN gitu ya. Nah, yang tidak diperbolehkan nih untuk menempatkan URL linknya atau sumber trafiknya terkait dengan Savelinku, yaitu seperti konten dewasa ya atau vulgar. Ini nggak boleh. Jadi situs Savelinku kan gini, kita membagikan sebuah link yang mana kita nggak boleh di dalam linknya itu ada sebuah video yang mengandung dewasa, itu nggak boleh. Jadi beda situs ya, kalau itu ada situsnya tersendiri kalau memang yang bermainnya yang dewasa. Kalau Savelinku itu nggak diperbolehkan kayak gitu. Nah, lalu ada konten kekerasan, itu nggak boleh. Jadi ya video-video yang kekerasan itu kan gila banget ya, pasti sangat menolak banget. Artinya Savelinku itu memberantas hal-hal seperti ini gitu. Konten peretasan atau pengoprekan itu, misalkan teman-teman nih pengen berbagi video ya, bentuknya itu kayak tutorial peretasan gitu melalui Savelinku. Tentu kan videonya kan pasti dicek-cek sama adminnya gitu ya. Dan itu kalau mengandung peretasan atau pengoprekan ya, itu tidak boleh ya, bakal dihapus. Dan juga malware ya atau mengandung virus ya, perusak perangkat lunak ya, misalkan sebuah virus ya, misalkan kayak dari APK terus dijadiin short link, itu nggak boleh ya. Terus konten perjudian ya, jadi kita nggak boleh mengafiliasi ya dari situs-situs ya
terus juga yang berhak cipta, misalkan kayak gambar-gambar yang ada di Shutterstock ya, terus juga di yang platform-platform berbayar lah, itu nggak boleh ya. Dan konten penipuan, phishing ya, misalkan teman-teman situs web phishing ya, itu di shortlink itu nggak boleh ya. Oke, lalu juga email ya, email jangan dijadikan shortlink. Lagi pula buat apa juga email dijadiin shortlink ya, nggak penting banget gitu. Terus situs layanan shortlink ini ya, berkaitan dengan ini nggak boleh ada iklan ya. Jadi seperti itu. Lanjut, situs voucher atau kayak imbalan kripto ya, buat pemain yang kripto itu paham pasti. Terus tidak diperbolehkan menggunakan VPN. Nah ini nih, VPN itu tidak boleh, yang mana banyak melakukan trik curang dimana biar kayak mengakali Savelinku itu. Jadi seolah-olah berpikir bahwa dengan VPN bakal menaikkan pendapatan gitu, nyatanya enggak, justru nanti bisa naik tapi jika terdeteksi sistem dan kalau ketahuan, dan itu tidak akan cair uangnya. Jadi sia-sialah bermain VPN gitu. Tidak diperbolehkan menggunakan traffic exchange ya, atau dari ya seperti inilah, ada beberapa gue yang nggak paham ya. Terus tidak diperbolehkan menggunakan script inframe. Nah ini gue kurang tahu nih ya. Nah sini gue kurang tahu. Intinya nggak boleh lah yang melanggar gitu. Oke, tidak diperlukan mempersingkat kecuali tidak. Oke, jadi nggak boleh dibungkus-bungkus dengan link lain juga. Oke, sini pokoknya banyak banget nih aturannya ya. Nah, di bagian ini ya, tidak diperbolehkan membuat lebih dari satu akun yang dikaitkan dengan referral untuk mendapat penghasilan lebih. Nah, ini misalnya teman-teman udah buat akun, terus teman-teman bikin akun sendiri lagi, dipakai referral sendiri gitu, itu nggak boleh ya. Walaupun memang setiap pendaftaran yang baru join dari link referral kita itu biasanya dapat ya sekitar 500 rupiah kalau nggak salah ya. Oke, jadi itu nggak boleh, jadi terdeteksi sistem. Terus kami tidak akan melayani jika menggunakan bahasa yang tidak pantas. Nah ini kalau teman-teman misalkan komplain nih ya ke Savelinku-nya nih, ke adminnya. Nah kalau ada bahasa kasar ya, nggak sabaran gini ya, tidak pantas, misalkan woi admin, kayak kata-kata kasar lah, misalnya bahasa hewan gitu, woi admin ini gimana nih gitu, itu nggak boleh ya. Jadi itu tidak akan dilayani kalau teman-teman komplain. Terus kami berhak menonaktifkan akun jika dicurigai curang ya, melakukan hal-hal yang menyebabkan kerugian, itu akan dinonaktifkan. Terus kami berhak memblokir IP address ya yang tidak kami izinkan. Terus ada juga berhak menurunkan CPM rate ya kalau kualitas traffic kurang baik. Dilarang menggunakan kata-kata yang berunsur porno meskipun itu bukan porno. Nah misalkan kayak kita bikin video nih, padahal bukan video dewasa gitu, misalkan video kayak ya random aja lah, video random, terus di nickname-nya jadi namanya itu kasus viral MP4 gitu, itu nggak boleh ya. Jadi walaupun dengan berunsur porno tapi bukan porno, clickbait ya, itu tidak boleh ya. Oke, dan terakhir ini, meskipun tidak tertulis, jika ada aktivitas apapun yang dapat merugikan pihak dari Savelinku atau sesama anggota dianggap sebagai pelanggaran. Nah, hukumannya apa? Nah, ini yang akan gue bahas nih ya. Oke, hukumnya itu di sini dapat dikurangi saldonya, terus bisa dinonaktifkan ya. Oke. Terus, nah ini yang mengandung dewasa ya, seperti ini yang udah disebutkan tadi, itu bisa dinonaktifkan secara permanen ya, atau teman-teman nih yang gagal cair ya, atau dikembalikan ya, reject payment ya, artinya batal, cancel gitu. Nah kemungkinan itu teman-teman sharingnya tuh hal-hal beginian gitu. Oke, terus juga bakal bisa dikurangi saldonya hukumannya tuh ya. Oke, seperti itu. Terus yang menggunakan VPN ya akan dinonaktifkan secara permanen. Oke, rata-rata sih yang melanggar itu dinonaktifkan ya, ini seperti itu tuh. Banyak banget tuh. Nah, jadi ini ya, lebih baik kita main aman aja ya. Kalau cara gue mainnya aman,
dimana gue membagikan kayak template, desain ya, terus nanti kita bagikan di website itu ya lumayan gitu. Intinya memang kalau bermain Safelink itu jangan terlalu dijadikan pendapatan utama ya, dijadikan sampingan aja gitu. Oke, saat ini untuk pembayaran ya bisa melalui bank transfer, pulsa, dan e-wallet ya. Oke, terus juga untuk estimasi ini yang pada nanya nih, kapan sih cairnya? Yaitu pada saat withdraw itu ada 3 proses ya. Pertama akan pending dulu, nanti di approve, baru ketiga complete. Nah itu sampai berapa estimasinya? 3 sampai 7 hari. Paling cepat sehari ya. Paling lamanya 7 hari. Oke. Di sini untuk penarikannya ya, untuk estimasinya seperti itu ya. Oke, info penarikan wajib diisi dan valid. Kami tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan yang disebabkan pengguna sendiri. Jadi ada beberapa yang ngalamin kayak gagal verifikasi, mungkinan e-walletnya itu nggak bisa ya, dimana itu harus diverifikasi dulu. Oke, untuk bank transfer wajib mengisi nomor rekening dan juga atas nama rekeningnya yang valid. Pulsa juga nomor teleponnya, email, PayPal, dan lain-lain. Oke, untuk rate dolarnya nih itu 13.500 per dolar. Ini tergantung sih, ini kan peraturan dibuat di 20 Agustus ya. Jadi kadang lagi naik, kadang juga lagi turun, tergantung. Tapi kemungkinan Safelinku ya segini doang nih. Walaupun misalnya lagi naik ya sekitar 14.000 atau 500 ya, Safelinku ngehargainya segini rate-nya tuh ya. Oke, untuk penarikan biaya melalui bank yaitu akan terkena admin yaitu sebesar Rp3.000. Dan jadi seperti itu aja. Terima kasih untuk pengguna layanan kami ya dari Safelinku. Semoga lancar terus rezekinya, semangat terus, happy earning. Nah ini update-nya pada 20 Agustus 2018. Oke, jadi itulah beberapa yang gue bahas peringatan penting ya untuk pemain Safelinku. Ini perlu diingat kembali ya, untuk hal-hal yang ilegal seperti yang udah dijelaskan jangan dibagikan. Sebaiknya main murni aja, kayak gue misalnya bagikan template atau apa bahan-bahan ya, foto yang sekiranya hasil karya sendiri yang mana untuk pengguna atau user. Terus seperti ada juga beberapa gue lihat ada aplikasi gitu yang sudah dimodifikasi ya, gue kurang tahu sih, katanya sih ada beberapa yang lolos ya, atau aplikasi mod gitu ya. Terus juga apapun lah audio dari hasil karya kita sendiri yang bisa bermanfaat, membagikan filenya ini dibungkus pakai Safelinku, terus kita sebar di platform manapun. Kalau gue bermainnya di YouTube dan juga website ya. Jadi gitu aja untuk penjelasan soal Safelinku nih yang baru mulai ya. Jadi jangan sembarangan, jangan berpikir kayak wah bermain VPN ini kayak gini gitu bisa diakalin gitu, padahal mah enggak gitu. Jadi teman-teman mending perbanyak jaringannya, misalkan nyebar di platform manapun, terus bikin konten gimana caranya untuk merujuk ya atau mempersuasi para viewers kita gitu agar bisa mau mendownload link kita kayak gitu. Oke, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share. Buat yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you. Dah.